tetap sehat dan juga tetap semangat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kakak-kakak solih dan solihah, tadi kita sudah berdoa bersama-sama ya. Selanjutnya kita akan mulai belajar. Nah, kakak-kakak, saat kakak-kakak mengerjakan formatif, sudahkah kakak-kakak bersikap jujur? Ya, sudah ya. Ustazah yakin kakak-kakak semuanya pasti bersikap jujur. Mengapa kakak bersikap jujur? Ya, karena jujur adalah sikap terpuji yang disukai Allah ya. Iya, karena setiap aktivitas kita Allah selalu mengawasi kita, selalu melihat kita ya. Sebagaimana kakak-kakak kita sudah pernah pelajari sebelumnya bahwa ada malaikat-malaikat yang selalu mengawasi kita dan juga mencatat semua amal perbuatan kita. Nah, kakak-kakak hari ini kita akan belajar apa ya? Kita akan belajar tentang rendah hati, hemat, dan juga jujur ya. Kita belajar pendidikan agama Islam kelas 4. Nah, apa itu rendah hati ya kakak-kakak? Siapa yang tahu? Rendah hati disebut juga dengan tawadu. Ya, tawadu itu bukan rendah diri ya kakak-kakak. Rendah hati itu bukan rendah diri, tetapi rendah hati dalam pengertian yang luas adalah merendahkan diri tanpa menghinakan dirinya. Rendah hati atau tawadu adalah merendahkan diri dan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang dilandasi oleh kesadaran akan kebesaran dan keagungan Allah sebagai pencipta alam semesta ini. Ya, kakak-kakak kita merendahkan hati kita di hadapan Allah. Kemudian lawan kata sifat rendah hati itu apa? Lawan kata sifat rendah hati adalah sombong atau takabur. Perhatikan firman Allah berikut ya kakak-kakak, yang artinya, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam ya. Kakak-kakak, Masya Allah, orang yang rendah hati itu walaupun dihina, dia tidak akan membalas orang itu dengan kejelekan, tetapi mereka malah membalas dengan kebaikan karena mereka sadar bahwa orang rendah hati itu atau kita manusia itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Furqan ayat 63. Oke, kemudian selanjutnya bagaimana ya agar kita bisa tetap rendah hati itu? Yang pertama yang dapat kita lakukan adalah menumbuhkan dan menanamkan kesadaran dalam diri kita agar tidak bersikap sombong atau takabur. Kemudian yang kedua, menumbuhkan dan menanamkan kesadaran tentang proses penciptaan manusia, bahwa manusia itu kakak-kakak diciptakan dari tanah ya kakak-kakak. Tanah itu sesuatu yang kotor ya kakak-kakak. Iya, yang kotor. Kita diciptakan dari tanah, kemudian nanti kita dikembalikan ke tanah ya. Sehingga tidak pantas kalau kita itu bersikap sombong. Kemudian yang ketiga, sadar bahwa hidup di dunia ini hanya sementara ya kakak-kakak. Jadi hidup kita itu hanya sementara, kehidupan yang kekal itu adalah di akhirat. Kemudian menghindari sikap bermegah-megahan ya, artinya kita tidak berfoya-foya ya, kemudian tidak berlebih-lebihan dan melampaui batas. Kemudian selalu bersyukur ya, dengan bersyukur kakak-kakak kita bisa tetap menjaga kerendahan hati kita. Kemudian pemaaf ya, sebagai manusia kita harus menjadi orang yang pemaaf.
Karena Allah saja yang maha kuasa dan maha segalanya, Allah bisa memaafkan hambanya jika hambanya itu benar-benar bertaubat. Yang berikutnya adalah, yang terakhir adalah penyabar. Jadi kakak-kakak dengan sabar kita melatih agar kita tetap bisa rendah hati. Oke. Apa ya hikmahnya jika kita rendah hati kakak-kakak? Ada 3. Yang pertama, membuat orang bertambah mulia. Kemudian menghindarkan manusia dari sifat sombong. Dan kemudian akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kakak-kakak, selanjutnya kita akan lihat sifat Rasulullah yang patut dicontoh ya kakak-kakak. Jadi Rasulullah itu kakak-kakak, meskipun beliau seorang nabi dan rasul, tetapi beliau tetap bersikap rendah hati kepada semua orang. Kemudian beliau juga merupakan teladan sikap sopan santun bagi umatnya maupun yang bukan umatnya. Kemudian Rasulullah juga berusaha sekuat tenaga agar kaumnya maju dan tidak terbelakang. Kemudian kakak-kakak, yang berikutnya yang akan kita pelajari itu adalah hemat. Apa itu hemat ya? Hemat artinya berhati-hati dalam menggunakan sesuatu. Persamaan hemat adalah sederhana dan lawan katanya adalah boros. Contoh sikap hidup sederhana yaitu menggunakan uang sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebih-lebihan. Nah, bagaimana ya kakak-kakak hidup sederhana itu? Hidup sederhana berarti hidup sesuai dengan keperluan, tidak berfoya-foya sehingga berlebihan. Misalnya, ketika kita membeli makanan, tidak berlebihan sehingga tidak termakan dan mubazir. Kemudian membeli pakaian, ya secukupnya, jangan sampai tidak terpakai semuanya. Kemudian selain dilarang boros, kita juga dilarang kikir ya kakak-kakak. Kikir adalah enggan mengeluarkan uang atau harta mereka baik untuk kepentingan pribadi, keluarga maupun untuk infak dan juga sedekah ya. Hidup sederhana bukan berarti tidak boleh mencukupi semua kebutuhan atau dilarang kaya ya. Bahkan Allah memerintahkan kita untuk mencari nafkah sebanyak-banyaknya untuk memperoleh kesempatan beramal dan beribadah kepada Allah. Ya, misalnya kakak-kakak, kalau kita sudah memiliki kelebihan harta, kita gunakan untuk mendanai sebuah pesantren. Misalkan kita bisa menjadi donatur sebuah pesantren atau membangun masjid, membangun sekolah ya, atau kita bisa menjadi penyumbang untuk kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain gitu ya. Oke, selanjutnya bagaimana agar kita bisa berperilaku hemat? Yang pertama yang dapat kita lakukan adalah istiqomah, yaitu amalan yang paling dicintai Allah. Ya, istiqomah yaitu amalan yang dikerjakan terus-menerus menurut syara meskipun hanya sedikit ya, bukan banyak tetapi tidak dikerjakan lagi. Itu namanya tidak istiqomah ya. Yang kedua yaitu ifah atau bersahaja ya. Bersahaja itu sederhana ya. Setiap muslim wajib mengendalikan diri dari nafsu dan syahwat dengan akal sehat kakak-kakak. Jadi kebanyakan nafsu yang tidak terkendali itu karena tidak dikontrol dengan akal sehat ya. Dan kejahatan atau keburukan itu terjadi karena orang tidak bisa mengendalikan nafsu. Kemudian yang berikutnya adalah musawamah atau sikap sepadan. Islam mengajarkan persamaan atau kebersamaan serta penghargaan. Sikap sepadan dan penghargaan dapat mengendalikan diri dari sikap melampaui batas. Jadi kita sesama manusia itu sama ya kakak-kakak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya ketakwaan yang membedakan. Kakak-kakak, selanjutnya apa hikmah kita berperilaku hemat ya? Yang pertama,
akan dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditinggikan derajatnya oleh Allah. Kemudian yang ketiga, semakin dicintai dan dihargai oleh sesama manusia. Kemudian yang keempat, mendapatkan keberkahan hidup. Yang kelima, bisa meraih semua impian yang dicapai. Dan yang keenam, harkat derajatnya semakin meningkat. Nah, kakak-kakak, selanjutnya kita akan mempelajari tentang jujur ya. Apa itu jujur ya? Jujur itu salah satu akhlak yang terpuji. Jujur artinya memberitahukan atau menuturkan sesuatu dengan sebenarnya. Lawan dari sikap jujur adalah dusta atau bohong ya, yaitu memberitahukan sesuatu dengan tidak sebenarnya. Dengan bersikap jujur, seseorang akan dipercaya. Sebaliknya, jika kita berdusta atau berbohong, akan menimbulkan keraguan. Sikap jujur mewujudkan suasana yang nyaman, tentram, jauh dari sikap suuzon atau prasangka buruk yang ditimbulkan oleh keraguan. Jika semua bersikap jujur, hubungan antar manusia bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya kecurigaan ya kakak-kakak. Dengan berkata jujur ya, kita akan dipercaya oleh orang lain. Sekali saja kita berdusta, maka orang tidak akan mempercayai kita. Gitu ya kakak-kakak. Nah, kakak-kakak, hal-hal yang mendorong kejujuran apa saja? Yang pertama, membiasakan berbicara sesuai perbuatannya. Yang kedua, mengakui kebenaran orang lain dan mengakui kesalahan jika kita memang bersalah. Yang ketiga, selalu ingat bahwa perbuatan manusia selalu dilihat oleh Allah. Kemudian yang keempat, meyakini bahwa kejujuran merupakan akhlak terpuji yang disenangi Allah. Kemudian yang kelima, meyakini bahwa dengan berkata jujur berarti kita sudah menjaga diri dari hitamnya wajah di akhirat nanti. Nah, kakak-kakak, kita lihat, perhatikan arti ayat berikut ya kakak-kakak. Dan pada hari kiamat engkau akan melihat orang-orang berbuat dusta terhadap Allah, wajahnya menghitam. Bukankah neraka jahanam itu tempat tinggal bagi orang-orang yang menyombongkan diri? Quran Surah Az-Zumar ayat 60. Ya, na'udzubillahi min dalik. Mudah-mudahan kakak-kakak kita terhindar dari menghitamnya wajah di akhirat. Yang mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang selalu berbuat jujur ya, sehingga kita terhindar dari neraka. Nah, apa saja tanda-tanda orang yang jujur ya kakak-kakak? Ada 3 tanda orang jujur. Yang pertama, kalau berbicara benar, artinya tidak berbuat dusta atau bohong. Kemudian, menepati janji ya. Orang yang jujur selalu menepati janji, tidak mengingkari janji. Kemudian, disiplin dan juga tertib melakukan sesuatu. Nah, kakak-kakak, alhamdulillah kita sudah mempelajari tentang rendah hati, hemat, dan juga jujur. Semoga kita semua bisa berperilaku seperti yang diteladankan oleh Rasulullah SAW, yaitu bersikap rendah hati, hemat, dan juga jujur. Kakak-kakak, semoga kita semua digolongkan ke dalam orang-orang yang diridhoi Allah untuk masuk ke dalam surganya. Amin, Allahumma amin. Terima kasih kakak-kakak hebat yang sudah belajar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.